Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Selamat tahun baru untuk kita semua. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, sudah ada di depan mata kita. Sebagian dari kita mungkin ada yang menerima kado tahun baru, atau mungkin kita belanja di toko-toko online, shopping, ya kita belanja baju baru, atau tas baru, dan sebagainya. Tapi saudara, yang paling penting di sini bukanlah di tahun baru itu kita mempunyai barang-barang baru. Tapi yang penting adalah bagaimana kita itu mempunyai resolusi baru. Kita mempunyai komitmen baru untuk kita boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Seharusnya dari tahun ke tahun kita boleh menjadi orang yang lebih baik lagi. Karakter yang berubah, karakter yang serupa dengan Kristus. Nah, karena itu saat ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan dari surat Kolose. Surat Kolose dengan jelas memaparkan kepada kita untuk kita itu menjadi manusia baru. Seharusnya setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita sudah menjadi manusia baru. Tetapi momen awal tahun ini, saudara, saya mau mengajak setiap kita untuk kita mengevaluasi hati kita, hidup kita. Apakah ciri-ciri dari manusia baru itu sudah ada di dalam diri saya? Langsung saja kita buka dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, jelas sekali dalam surat Kolose memaparkan kepada kita ciri-ciri daripada manusia baru itu adalah manusia yang mempunyai belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan bahkan pengampunan. Kalau semuanya itu kita singkat menjadi satu kata, maka itu terdapat di ayat yang ke-14, yaitu apa, saudara? Kasih. Kasihlah adalah ciri utama daripada seorang manusia baru yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukankah di dalam hukum terutama Tuhan Yesus mengatakan pada kita, hukum terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Kasih itu yang paling penting, saudara. Saudara, berbicara tentang kasih ini bukan berarti kita itu menjadi lembek terhadap semua orang, semuanya mengalah, semua mengalah. Tidak. Di dalam kasih kita butuh ketegasan, kasih butuh disiplin, kasih butuh kita perlu menasehati orang lain supaya dia tidak jatuh ke dalam jurang yang salah, ya saudara. Ya, kita berusaha menolong orang itu keluar dari jurang. Ya, tetapi yang dimaksudkan di sini, kasih di sini adalah lebih tepatnya adalah ada mercy, ada belas kasihan, ada pengampunan, ada anugerah. Ketika orang-orang di sekitar kita, mungkin di dalam keluarga, di dalam kantor, ya, atau orang-orang yang lain, mereka pernah mengecewakan kita. Mereka pernah melukai hati kita. Ketika mereka itu mau kembali, bagaimana kita itu mau kembali menerima mereka? Bagaimana kita itu mau mengampuni mereka? Kita mau kembali berdamai dengan mereka. Saudara, saya mengajak setiap kita, mari kita di dalam keluarga, kita membangun kasih. Kita bukan membangun mental, kamu berbuat baik dulu sama saya, baru saya akan berbuat baik pada kamu. Tapi biarlah kita boleh ubah, saya mengasihi kamu dulu. Meskipun kamu belum bisa mengasihi saya, tapi saya mau berdoa untuk kamu. Tapi saya mau mengasihi kamu. Saudara, mental kasih ini jika ada di dalam keluarga, betapa keluarga itu akan menjadi keluarga yang sangat indah.
sangat harmonis, akur, memuliakan Tuhan. Dan juga saya bayangkan kalau kasih seperti ini ada di dalam kantor, di dalam pekerjaan kita. Ketika kita berelasi dengan orang-orang yang ada di dalam pekerjaan kita. Betapa indah relasi seperti itu, bukan? Karena itu saudara, saya mengajak, marilah kita membangun mental kasih ini. Tapi untuk membangun mental kasih tentu kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan Tuhan. Di ayat yang ke-15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau tidak ada damai Kristus dalam hati kita, mustahil kita itu bisa mengasihi, mengampuni dengan tulus. Hanya ketika kita sudah benar-benar merasakan damai Kristus, kita benar-benar merasakan kasih Kristus pada kita, baru kita itu bisa mengampuni, mengasihi orang-orang lain juga. Dan yang di ayat yang ke-16, dikatakan hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kamu. Maka kunci yang kedua untuk kita bisa memiliki kasih kepada orang lain adalah kita harus rajin membaca firman Tuhan. Biarlah perkataan-perkataan Kristus, perkataan-perkataan rohani itu yang boleh ada di dalam diri kita. Sehingga ketika kita itu bertegur sapa dengan orang-orang di sekitar kita, perkataan-perkataan rohani lah yang keluar dari mulut kita. Perkataan-perkataan yang membangun, bukan perkataan-perkataan yang menjatuhkan. Saudara, semakin banyak kita membaca firman Tuhan, semakin banyak juga kata-kata rohani yang akan menguatkan orang lain itu akan keluar dari mulut kita. Karena itu saya mengajak kita di awal tahun ini, mari kita mau bangun habit. Kita itu mau mendekatkan diri pada Tuhan melalui doa. Biarlah damai sejahtera memerintah dalam hati kita. Dan kita banyak baca firman Tuhan. Sehingga mulut kita penuh dengan kata-kata rohani, kata-kata Alkitab, kata-kata firman Tuhan yang akan menguatkan orang-orang. Barulah kita akan mempunyai kasih dimanapun kita berada, khususnya ketika kita di dalam keluarga, ketika kita ada di dalam kantor, pekerjaan kita bisa menjadi teladan kasih buat mereka. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengar sedikit daripada renungan firman Tuhan. Ciri utama manusia baru adalah mempunyai kasih. Kasih yang benar-benar ingin orang lain jadi lebih baik. Kasih yang menerima kembali. Bukan kasih yang terus menuntut ya Tuhan. Tidak ada kasih yang menuntut. Tapi kasih selalu akan menerima orang-orang yang mungkin tidak layak untuk kami terima. Tuhan, biarlah mental itu ada dalam diri kami. Kami mau bangun itu di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, dengan orang-orang yang ada di dalam kantor ataupun toko, di pekerjaan kami. Tuhan, tolonglah setiap kami, biarlah damai sejahtera Kristus dan perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Happy New Year. Biarlah kita boleh tetap mempunyai kasih di dalam sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.